Assalamualaikum Mbak Ambar, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Jum. Selamat malam juga. Bu Ambar apa kabar malam ini? Alhamdulillah, baik Bu Jum. Bu Jum apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Ambar. Ya walaupun masih ada greges. Tadi pagi soalnya kehujanan. Di sini musim hujan begitu. Bu Ambar Iya, sehat-sehat kan? Alhamdulillah saya sehat. Di sini juga musim hujan, Bu Jum. Dari Hmm, pagi sampai sore tadi masih hujan di sini. Tapi hmm, ya hmm. suasana hati saya ini masih kurang kurang nyaman apa ya, karena ada yang mengganjal ini di pikiran dan di hati saya. Waduh, kira-kira kenapa ini ya? Kenapa Mbak Ambar ada sesuatu yang ingin berbagi dengan saya? Ya ini Bu Jum, saya memang ada rasa ingin berdiskusi sama jenengan mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi, terutama di sekolahan, di kelas saya mengajar, Bu Jum. Hmm. Oh, Bagaimana permasalahannya Bu Ambar? Coba ceritakan. oke. Terima kasih ya Bu. Sebenarnya saya itu sedang merasa buntu, Bu Jum. Hampir ke rasa putus asa Bu ya untuk menghadapi masalah ini. Jadi saya itu selalu berusaha membuat siswa saya itu lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran di kelas. Tetapi walau sudah berusaha, ternyata tetap saja hasilnya itu masih kurang memuaskan dan membuahkan hasil kalau menurut saya, Bu Jum. Oh, itu permasalahannya. Oke, nanti kita obrolkan ya. Walaupun singkat nih obrolan kita. Kira-kira apa yang diharapkan dari obrolan kita ini oleh Mbak Ambar? Ya, kalau saya pribadi sih sangat berharap bisa mendapat solusi dari permasalahan ini. Karena saya merasa pembelajaran yang saya lakukan itu masih jauh dari kata berhasil, Bu Jum. Jadi saya benar-benar galau menghadapi ini. Oke, oke. Kalau begitu sekarang saya paham. Semoga nanti saya bisa membantu ya Bu Ambar, walaupun sedikit gitu ya, memberikan solusi atas permasalahan yang Bu Ambar hadapi sekarang ini. Kira-kira apa sih Mbak Ambar penyebabnya kok apa namanya saya lihat Bu Ambar itu seperti merasa kecewa, merasa terbebani, bisa diceritakan Mbak Ambar lebih jelasnya? Iya, Bu Jum. Jadi begini, Bu. Ketika saya melakukan pembelajaran, jadi Mm-mm. si siswa itu hampir semua ini ya, kesannya siswa itu diam, memperhatikan. Tapi ternyata mereka itu masih kurang ceria, bahkan terkesan pasif. Nah, padahal kan yang saya Mm-mm. harapkan ketika pembelajaran itu siswanya itu bisa aktif, bisa ceria, bahkan lebih kreatif dalam menerima materi yang saya sampaikan atau yang saya berikan, Bu Jum. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu nih, pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Ambar selama ini bagaimana? Iya, jadi pembelajaran yang saya terapkan itu memang menggunakan metode diskusi, Bu. Karena saya itu mengarahkan siswa untuk aktif dalam berdiskusi. Jadi dalam pembelajaran saya langsung bagikan ke beberapa kelompok. Jadi kan nanti masing-masing kelompok itu kan bisa berdiskusi. Nah, harapan saya diskusi itu anak-anak itu benar-benar bisa berperan aktif di dalam kelompoknya, bertanya jawab. Kemudian setelah berdiskusi dalam kelompoknya, saya juga mengharapkan dari masing-masing kelompok ini bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Iya. Tapi hasilnya masih belum
sesuai dengan harapan saya, Bu Jum. Ya, seperti itu. Ya, ya. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ambar itu sudah bagus, ya. Terus ketika pembelajaran, keadaan muridnya bagaimana? Ya, seperti itu, Bu. Jadi tidak sesuai harapan saya. Anak-anak itu masih diam, pasif, kelihatannya memperhatikan, tapi ketika suruh mempraktekkan, hasilnya masih jauh dari harapan, Bu Jum. Jadi Seperti diem tapi nggak tahu gitu ya, dengerin iya. apa enggak? Mm-mm. Jadi kan, aduh ini anak-anaknya kenapa kurang aktif, kenapa diskusinya itu belum berjalan sesuai dengan yang saya inginkan, yang saya Mm-mm. bayangkan, seperti itu, Bu Jum. Jadi yang diam sama yang banyak tingkah juga pemahamannya Iya, belum tahu gitu ya. iya, Diamnya diam mendengarkan atau diamnya diam domblong gitu. domblong. Seperti itu, Bu Jum. Nah, Makanya saya itu keaktifannya masih kayak gitu, Mbak. Berarti kalau ininya apa namanya pemahaman materinya bagaimana? Pemahaman materi yang di apa siswa gitu bagaimana? iya, ya, karena siswanya itu kurang aktif. Jadi untuk pemahaman materi juga sebagian besar ternyata masih di bawah harapan, Bu Jung. Ya sekarang saya memahami situasinya Bu Ambar gitu ya. Kalau misalkan di skala 1 sampai dengan 10 kira-kira di angka berapa ini Mbak pemahaman ataupun keaktifan siswanya? Ya, kalau di skala kira-kira ada di angka 5, Bu. Sepertinya saya harus melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran ya, Bu. Soalnya saya itu kepingin meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa naik. Harapan saya sih kira-kira di angka 8 atau 9. Bahkan kalau bisa sih syukur-syukur bisa sampai 10 ya Bu Jum ya. Jadi kan Ya, benar-benar asik itu dalam pembelajaran kalau bisa mencapai 10. 9 aja, 9 udah maksimal lah insya Allah. tepat Gitu. sekali yang Ibu sampaikan itu ya. Jadi Ibu ya betul harus segera melakukan perbaikan baik di dalam pembelajarannya ataupun keaktifan siswanya agar ya yang kita harapkan ya siswa semuanya mendapatkan nilai yang bagus, keaktifan yang bagus juga. Begitu ya Bu Ambar. Ya Bu Jum, saya juga sebenarnya sudah berniat banget seperti itu. Jadi dalam obrolan ini saya benar-benar berharap memperoleh dukungan serta motivasi dari kekecewaan saya, Bu. Serta saya juga mengharapkan secercah solusi yang tepat ya dalam mengatasi masalah saya ini dari Bu Jum. Ya, Gitu. ya. Ini kan apa namanya metode pembelajaran itu kan banyak sekali ya Bu Ambar. Kira-kira dalam memperbaiki pembelajaran Ibu akan melakukan perbaikan seperti apa kira-kira Bu Ambar? Ya, kalau rencana memperbaiki, saya rencananya itu akan mengulangi materi tersebut dengan metode yang sama, dengan menyematkan ice breaking paling Bu dan permainan. Jadi kalau ada ice breakingnya kan kemungkinan besar itu siswa akan lebih tertarik ya, kemudian bisa lebih fresh dalam memulai atau melaksanakan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Terus kalau permainan kan anak-anak lebih suka bermain ya, Bu Jung. Gitu. Betul, betul, betul. Itu bagus sekali itu Bu Ambar. Saya sependapat. Ya, karena kan apa namanya untuk mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran, ya kita juga memang harus lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan apa namanya pembelajaran gitu ya Mbak Ambar. Tapi ya kalau bisa dianalisis dulu ya Bu, kebutuhan siswanya seperti apa begitu. Iya, Bu. Eh, Pembelajaran itu kan memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Jadi hasil analisis itu nanti rencananya akan saya pisahkan murid yang memiliki kemampuan sama atau mirip dalam satu kelompok. Kemudian dari beberapa kelompok itu kita beri konten yang
belajar bergerak